Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Jivi Benu, perwakilan dari kelompok 4 untuk memperkenalkan nama. Yang pertama Jivi Benu, yang kedua Tutri Leo, yang ketiga Vivi Farnisi, yang keempat Radi Gerson Banu. Teman-teman, kita akan masuk dalam materi kami yang berjudul tentang pneumatologi atau Roh Kudus. Pendahuluan. Roh Kudus adalah salah satu oknum dan trinitas Kristen yang seringkali tidak terlihat namun memiliki peran penting dalam kehidupan iman Kristen. Pneumatologi berasal dari kata Yunani yaitu pneuma yang berarti angin atau napas. Makalah ini membahas hakikat, pandangan lain, dan karya Roh Kudus menurut iman Kristen. Yang berikut rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pneumatologi dan bagaimana hakikat Roh Kudus dalam ajaran Kristen? Pneumatologi adalah iman yang mempelajari Roh Kudus. Dalam Kristen, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang bekerja, menuntun, dan menguduskan orang percaya. Dan yang kedua, bagaimana pandangan tentang Roh Kudus dalam agama-agama dan aliran mistik dan perbedaannya dengan pandangan Kristen. Agama lain memandang Roh Kudus sebagai kekuatan atau arwah. Kristen memandang Roh Kudus sebagai pribadi Allah, bukan sekedar roh atau energi. Dan yang ketiga, apa saja peran dan karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya menurut Alkitab? Roh Kudus berperan memberi kuasa, penghiburan, tuntunan, karunia, dan buah-buah roh dalam hidup orang percaya. Tujuan penulisan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ajaran iman Kristen tentang Roh Kudus, baik dari sudut pandang hakikat, peran, karyanya, serta perbandingan dengan pandangan agama lain. Hakikat pneumatologi. Pneumatologi adalah cabang teologi tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi dalam Tritunggal yang aktif dalam pencipta, penyelamatan, dan pemeliharaan. Dia hadir sebagai penolong, penghibur, dan pemberi kuasa. Pandangan tentang Roh Kudus di luar ajaran Alkitab. Agama suku, kekuatan supernatural, animisme, politisme. Hindu, roh Atman dari Brahman, reinkarnasi. Buddha, roh terkait karma dan reinkarnasi. Islam, roh ciptaan Allah, bagian dan kehendak Tuhan. Mistisme, roh sebagai cahaya Tuhan dan dalam manusia. Ajaran imam Kristen tentang Roh Kudus. Perjanjian Lama, Roh Allah sebagai kuasa kehidupan dan pemilihan pemimpin. Perjanjian Baru, Roh Kudus sebagai pribadi yang memberi kuasa, penghibur, dan penolong. Peran dan karya Roh Kudus dalam penciptaan terdapat di Kejadian 1 ayat 2 sebagai penolong dan penghibur. Yohanes yang kedua di Yohanes 14 ayat 6. Penutup, studi tentang Roh Kudus memperlihatkan peran pentingnya dalam hidup orang percaya dari penciptaan, keselamatan, sampai bimbingan dan pemberian karunia rohani. Roh Kudus memperlengkapi gereja dalam misi Kristus. Kesimpulan, Roh Kudus adalah pribadi yang aktif dan penuh kasih. Kehadirannya membawa kuasa ilahi, penghiburan, dan karunia untuk pelayanan. Berbeda dengan konsep Roh Kudus dalam agama lain, Roh Kudus dalam ajaran Kristen adalah pribadi yang berkarya dari pemilihan Allah. Menurut saya, Roh Kudus adalah untuk mempersatukan orang-orang percaya dengan Kristus dan juga menempatkannya
di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Alkitab menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran yang bersaksi tentang firman Tuhan dengan menyertai firman-Nya, yaitu Roh Kudus juga mendorong kita kepada pertobatan dengan menerima Yesus sebagai Tuhan.